Halo para pendengar for film di seluruh jagat maya. Kali ini kita bakal bahas film yang kalau kamu takut naik pesawat siap-siap makin trauma. Judulnya Oke Madam, sebuah film aksi komedi dari Korea Selatan yang benar-benar campur aduk antara drama keluarga, agen rahasia dan pembajakan pesawat. Kebayang nggak? Naik pesawat cuma mau liburan malah dapat bonus di Sandra. Film ini ngikutin kisah satu keluarga sederhana. Ada ibu super sibuk yang jago masak, ayah yang polos tapi perhatian, anak yang lucu, plus pramugari yang agak mencurigakan sih. Tapi tunggu dulu, karena di tengah langit pesawat mereka tiba-tiba dibajak dan dari situlah kekacauan dimulai. Aksi tawa dan rahasia masa lalu pun terungkap satu persatu. Jadi siap-siap ketawa, tegang tapi juga terharu bareng keluarga absurd ini. Inilah dia alur cerita film Oke Madam 2020 versi for film. Santai, seru, dan pastinya bikin kamu mikir dua kali sebelum pesen tiket bro. Kita mulai di tahun 2009 di Mongolia. Yuk, tempat dinginnya bisa bikin es batu minder. Dua pasukan khusus Korea Utara lagi menyusup ke gedung misterius buat jalankan misi rahasia. Tapi dasar film Korea belum sempat ngopi malah ketahuan penjaga. Langsung deh bam perkelahian pecah kayak adegan drama tapi versi berburu. Salah satu dari pasukan itu adalah Guisun, cewek tangguh yang kelihatannya bisa ngalahin suaminya kalau berantem nanti. Dia lagi nyari sesuatu tapi tiba-tiba ditelepon bapaknya. Bukan buat nanyain udah makan apa belum, tapi nyuruh buat batalkan misi. Ternyata rekan setimnya Chul Sung niatnya jahat mau bunuh dia. Tapi karena Guisun ini bukan kaleng-kaleng, dia malah nembak duluan. Lebih baik aku yang nembak kamu duluan sebelum kamu nembak aku, kira-kira begitu di pikirannya. Dan boom, Guisun pun kabur meninggalkan Chul Sung yang katanya tewas di tempat. Sementara itu sang ayah harus berhadapan sama musuh dan ya kayaknya nasibnya nggak seberuntung Guisun. Tapi tenang, misterinya nanti bakal kebuka. After time skip 11 tahun kemudian, tepatnya di Incheon, Korea Selatan, kita ketemu sama Myung, ibu-ibu paruh baya yang ceria banget ngelola toko roti kecilnya. Ibu satu anak ini terkenal super hemat, pokoknya uang jatuh aja bisa diambil lagi sambil senyum. Setelah sibuk di toko, dia ketemu suaminya, Suhwan, tukang servis komputer yang tiap hari berharap menang hadiah dari botol minuman vitamin. Cita-citanya dapat mesin cuci. Ya Allah, sederhana banget tapi niatnya tulus. Satu hari ada pelanggan datang bawa laptop kena virus. Suhwan dengan baik hati ngasih minuman vitamin ke istrinya dan pelanggan nggak taunya Myung minum itu, buka tutup botolnya dan jreng, dapat hadiah utama liburan ke Hawaii. Wah, dari toko roti ke tropis, plot twist banget kan? 안 갈 거야. Tapi kebahagiaan itu cepat pupus. Myung langsung mikir biaya paspor, uang jajan, dan sebagainya. Tapi pas lihat anaknya, Nari, yang ngomong cuma aku yang belum pernah liburan ma, langsung luluh dong. Ibu mana yang kuat denger gitu. Akhirnya Myung setuju. Oke deh, kita liburan. Sementara itu di tempat lain ada cewek misterius yang lagi pemanasan, kayak mau masuk pertandingan UFC dan dapat telepon rahasia. Dan di sisi lain kota, muncul cowok yang juga dapat perintah nangkap seseorang bernama Magnolia, target berbahaya yang bakal terbang ke Hawaii. Dan surprise, cowok itu ternyata Chul Sung yang dulu sempat ditembak Guisun. Plot armor is real guys, 11 tahun lewat dia masih hidup sehat dan masih suka marah-marah. 2 hari kemudian Chul Sung siapin anak buahnya buat operasi penangkapan. Semuanya udah siaga, rapi, dan serius banget. Myung dan keluarganya heboh di bandara, nyaris telat boarding. Untungnya mereka masih sempat masuk, bahkan dapat upgrade gratis ke kursi bisnis. Tapi sayangnya cuma 2 kursi, jadi si suami harus rela duduk di kelas ekonomi. Nasib bapak-bapak ya. Di pesawat muncul pramugara Hyun Min yang gayanya tuh kayak mau audisi jadi agen rahasia. Saking semangatnya, penumpang aja bingung dia kerja di penerbangan atau di dinas intel. Pesawat akhirnya terbang dan Myung plus anaknya seneng banget. Apalagi waktu tahu kalau semua makanan di kelas bisnis itu gratis.
Sementara di kelas ekonomi, Suhwan malah asik ngobrol sama orang asing sambil pamer boneka beruang. Ya, belum tahu aja kalau penerbangan ini bakal menjadi perjalanan yang paling gila dalam hidup mereka. Duduk seorang kakek yang baik banget, bukan sugar daddy tapi kakek sungguhan, yang cerita kalau dia mau ke Hawaii buat ketemu cucunya. Sayangnya, toilet di kelas bisnis penuh semua. Mau nggak mau, Myung harus turun ke kelas ekonomi buat buang air besar. Tapi sebelum berangkat, dia sempat menegur anaknya, Nari, yang lagi asik nonton film aksi. Nak, jangan nonton film berantem gitu, nanti kamu jadi kasar. Dia lalu ke tempat suaminya dan nitip anaknya, jagain Nari ya, aku mau ke toilet dulu. Sementara itu, di sisi lain, Chul Sung, si mantan tentara Korea Utara yang hidup lagi, ngasih perintah ke anak buahnya buat nyari target mereka, si Magnolia. Tapi setelah muter-muter, mereka nggak nemuin siapa-siapa. Chul Sung langsung manyun, terus bilang, oke, aktifin rencana kedua. Biasalah di film, rencana 2 itu artinya bakal ada kekacauan besar. Di tempat lain, pramugara Hyun Min dari awal pengen banget jadi agen rahasia. Lagi asik nguping, dia dengar salah satu anak buah Chul Sung ngomel, kita beneran mau bajak pesawat nih. Hyun Min langsung panik, what, pembajakan? Dia lari ke kepala pramugari sambil ngomel-ngomel kayak orang nemuin gosip baru. Tapi malang pas dia ngomong serius banget, pesawat malah kena turbulensi. Jadinya dia dikira bercanda dan malah dimarahin. Hyun Min fokus kerja. Dan benar saja, beberapa detik kemudian Chul Sung berdiri, nyenggol pramugari, terus bam, satu pukulan langsung bikin Hyun Min KO. Anak buahnya pun langsung gerak cepat nangkep pramugari, ngancam penumpang, dan ngebuat seluruh pesawat panik. Mereka bahkan nyeret semua penumpang dari kelas bisnis, termasuk suaminya Myung dan si kecil Nari ke tengah kabin. Sementara itu, Chul Sung langsung menekan pilot buat ubah arah penerbangan. Co-pilotnya sempat nolak, tapi langsung dikasih pelajaran singkat alias ditumbangkan. Situasi makin tegang, tapi di sisi lain, Myung masih di toilet santai banget, bahkan lagi make upan. Di luar ribut, di dalam dia sibuk dandan. Definisi emak tenang walau dunia runtuh. Di bawah sana, Badan Intelijen Nasional Korea mulai sadar ada pembajakan. Mereka ngecek data dan boom, ternyata utamanya adalah Choi Gui-shun, mantan agen rahasia Korea Utara yang dulu membelot ke selatan dan sekarang menjadi buronan paling dicari. Kembali ke pesawat, Chul Sung mulai pisahin penumpang wanita buat nyari Magnolia. Di antara mereka ada wanita bertopi, bermasker, dan bikin Chul Sung curiga. Wanita itu langsung kabur, tapi akhirnya berhasil ditangkap oleh kapten pembajak. Nah, di saat yang sama salah satu pembajak nemuin Myung di toilet dan dia langsung nyerang. Tapi yang terjadi malah Myung ngelawan balik dengan gerakan cepat, cekatan, dan wushar. Satu serangan, dua tendangan, pembajak langsung tumbang. Dari ibu-ibu biasa berubah menjadi Black Widow versi emak-emak hemat. Badan Intel di darat pun kaget setengah mati. Mereka dapat info bahwa Myung ini ternyata adalah Gui-sun sendiri. Dia sudah operasi plastik total dan hidup dengan identitas baru, alias Magnolia yang dicari Chul Sung selama ini, termasuk emak roti itu sendiri. Sementara wanita bertopi yang tadi ditangkap ternyata cuma Anshera, artis cantik yang lagi ngumpet dari fansnya, karena mukanya mirip banget sama Gui-sun di masa lalu. Chul Sung sempat salah sasaran. Begitu tahu target aslinya masih di pesawat, Chul Sung langsung ngomong lewat pengeras suara, Magnolia, serahkan dirimu dan ikut bersamaku. Suasana makin panas kayak oven toko rotinya Myung. Dan disinilah semua mulai kebuka. Lewat kilas balik, kita tahu Gui-sun alias Myung dulu disuruh ayahnya melarikan diri ke Korea Selatan. Hidup dengan identitas baru, menikah dengan Suhwan dan punya anak yang lucu. Hidupnya udah bahagia sampai masa lalunya ikut naik ke pesawat yang sama. Bayangin ya, di tengah kekacauan pesawat yang udah kayak pasar malam, Suhwan sama anaknya malah duduk manis di kelas ekonomi. Pura-pura tenang padahal dalam hatinya udah kayak, Tuhan, ini pesawat apa escape room sih? Abis nitipin anaknya, si kakek Park yang entah dari mana tiba-tiba muncul kayak NPC random. Suhwan mulai beraksi dengan gaya ninja yang kurang latihan. Dia merayap pelan-pelan keluar dari kabin biar gak ketahuan pembajak, dan ajaib berhasil dong. Sementara itu di bagian lain pesawat, Anshera, penumpang yang duduk di belakang Nari, lagi bengong lihat Nari kayak ketemu idol K-pop. Aduh, lucunya anak ini.
Balik ke Suhwan, dia nemuin laptop tergeletak di bawah kursi. Tanpa mikir panjang, dia bawa ke ruang kargo. Misi dia jelas, meretas sistem pesawat. Karena ya, tiap film Korea pasti ada aja bapak-bapak IT yang bisa ngelakuin hal yang mustahil cuma dengan satu kabel dan niat yang kuat. Nah, di sisi lain si Myung, ibunya Nari lagi ketahuan sama pembajak yang maksa Hyun Min buat nyari data penumpang. Tapi sebelum sempat ngomong, ampun bang, Myung langsung banting tuh pembajak kayak jagoan UFC. Hyun Min bengong antara takut sama jatuh cinta dan makin kaget pas lihat Myung bakar data penumpang yang dia sembunyiin di kaos kaki. Ya, kaos kaki biar aman katanya, wangi dikit nggak apa-apa lah. Akhirnya mereka kerjasama. Myung nyamar jadi pramugari, Hyun Min ke ruang kargo ambil senjata darurat. Disinilah adegan keren dimulai. Myung mulai banting-bantingan pembajak, kayak lagi audisi The Red versi Korea. Pramugari lain cuma bisa bengong. Ini siapa sih? Trainingnya di mana? Karena nggak mau anaknya tahu kalau ibunya jago gebukin orang, Myung nutupin muka pakai masker. Tapi ya tetap aja gaya bela dirinya tuh kayak superhero emaknya Jack Suken. Nari di kursi ekonomi cuma bisa teriak kecil. Wow, kayak film favorit aku. Sementara itu di ruang pembajak, Suhwan lagi ngeretas kayak hacker profesional. Dan dia baru sadar ketua pembajakan itu ternyata Chul Seng, musuh lamanya. Dia langsung kirim foto ke Badan Intelijen Nasional pakai wifi pesawat. Untung nggak lemot kayak wifi hotel. Tapi Hyun Min yang baru nyampe ruang kargo malah salah paham. Dia kira Suhwan itu musuh dan langsung menyerang. Untung keburu ketahuan kalau ternyata bapak itu mantan agen internasional. Lah, pantas aja istrinya jago berantem. Keluarga ini ternyata double agent family. Tapi sebelum sempat happy ending, Chul Seng keburu nemuin Myung. Terjadilah duel maut antara emak-emak vs pembajak toh. Walau awalnya Myung unggul, tapi sayang akhirnya dia ketangkep juga bersama Suhwan. Mereka diikat di ruangan gelap. Anaknya Nari cuma bisa nonton dari jauh sambil mikir, lah kok kayak main petak umpet tapi versi hardcore. Sementara itu Hyun Min yang lagi ngesot di ventilasi atas kayak cicak nyasar. Lihat semua kejadian itu, gue harus bantu atau pura-pura mati aja nih. Kakek Park lalu berusaha menghibur Nari yang mulai sedih. Dengan gaya kakek super lembut, dia ngasih boneka beruang buat nenangin cucu kecil. Tapi belum sempat bonekanya dipeluk, muncul si Chul Seng, si pembajak galak tapi kadang logikanya suka offset. Dia mulai curiga, hei anak kecil, di mana ayah ibumu? Nari yang panik langsung nunjuk ke Ansera yang duduk di belakang. Lah, artis top Korea yang statusnya single forever itu langsung bengong. Para penumpang langsung heboh. Hah, jadi selama ini dia udah punya anak. Gosip pun menyebar lebih cepat dari wifi gratisan. Nari pun nangis-nangis minta Ansera ngakuin dia sebagai anaknya. Dan karena nggak tega, Ansera akhirnya ngaku. Sontak satu penumpang langsung pingsan. Ya iyalah, gosip seleb ini lebih panas dari drama Penthouse. Sementara itu di ruangan lain, Suhwan akhirnya buka-bukaan. Dia ngaku kalau sebenarnya dia itu adalah anggota Intel. Misi dia dulu tuh buat ngawasin Myung waktu cewek itu baru tiba di Korea. Myung kaget dan sedih banget, kayak baru tahu pacarnya ternyata admin fanbase saingan. Tapi Suhwan buru-buru jelasin, sayang aku mungkin awalnya ngawasin kamu, tapi aku jatuh cinta beneran kok. Aduh, ini adegan yang bikin jomblo ngerasa di nerf kehidupan. Ternyata dulu Suhwan nyamar jadi gelandangan demi memantau Myung yang katanya kejam tapi ternyata super baik hati. Dari situ dia sadar, inilah jodoh yang dikirim semesta. Drama romantis itu nggak berlangsung lama karena si kokpit, si kapten malah mulai berkhianat. Dia ngaku ke Chul Seng kalau dia punya rencana sendiri, mau jual Myung dengan harga super mahal. Ya ampun nih, orang jualan manusia kayak jual laptop second aja. Kapten ini ternyata mau kabur pakai parasut, ninggalin Chul Seng dan semua penumpang biar jatuh bareng pesawat. Chul Seng protes, woi itu penumpang sipil semua bukan figuran. Tapi karena kalah kuat, dia malah dikurung bareng Suhwan dan Myung. Di kokpit, kapten maksa pilot nurunin pesawat ke 8.000 kaki. Pilotnya udah panik, Pak itu bahaya banget, tapi karena diancam dia mau nggak mau nurut deh. Pesawat pun oleng kayak roller coaster gratis. Di tengah kekacauan itu barulah semuanya terungkap.
Ternyata alasan Chul Seng ngejar Myung selama ini bukan karena dendam, tapi karena dia pengen nyelamatin dia. Jadi begini ceritanya guys. Dulu ayahnya Myung adalah ilmuwan penting yang berhasil nyegel senjata nuklir. Nah, cuma satu cara buat buka segel itu, pakai iris mata Myung. Makanya dia disuruh kabur ke Korea Selatan waktu kecil. Dan ternyata Chul Seng cuma berhasil jagain dia biar nggak ketangkap oleh orang-orang jahat dari Korea. Wah, plot twistnya nggak kaleng-kaleng. Dari awalnya kayak film komedi keluarga, tiba-tiba berubah menjadi Mission Impossible Mom Edition. Nah guys, setelah semua kesalahpahaman kelar, akhirnya trio maut kita, Myung si emak super, Sukwon si hacker cinta keluarga, dan Chul Seng si mantan musuh jadi kawan, resmi bersatu. Misi mereka cuma satu, hentikan si kapten yang pengen jatuhin pesawat kayak main GTA versi udara. Dengan gaya kayak film di Mission Impossible tapi versi emak-emak Korea, Sukwon langsung ngeretas sistem pesawat dan biar lampu semua mati. Suasana jadi gelap gulita, cuma kedengaran suara teriakan dan tendangan. Kayak lagi nonton konser tapi semua orang panik. Di tengah kegelapan itu, Myung dan Chul Seng beraksi, tendang kiri, banting kanan, bret. Para pembajak pun satu persatu tumbang. Dan akhirnya Kapten ngeselin berhasil dilumpuhkan. Myung dengan gerakan yang bisa bikin Jackie Chan tepuk tangan. Suasana mulai tenang, semua orang lega. Tapi jangan dulu, tiba-tiba Chul Seng siap-siap mau kabur pakai parasut. Mungkin dia mikir, udah deh misi selesai, saatnya pensiun ke pulau terpencil. Tapi sebelum sempat loncat, muncul si kakek Park. Ya, kakek yang dari tadi kelihatan baik yang jagain Nari itu loh, ternyata dia bukan kakek random, tapi agen rahasia senior yang selama ini ngawasin gerak-gerik Chil Sung. Dan plot twist lagi guys, dialah yang dulu ngebunuh ayah Myung. Waduh, suasana langsung berubah dari lega menjadi panas kayak sambal Korea. Kakek Park pun ngancam Myung, kalau mau anakmu selamat ikut aku sekarang juga. Sukwon yang gak terima langsung ngeluarin tester listrik buat nyerang. Tapi apes, malah dia yang kena tembak duluan. Myung jerit, Nari nangis, penonton pun auto tegang kayak lihat skor bola 1-1 di menit 90. Tapi tunggu dulu, emak satu ini nggak bakal tinggal diam. Sambil pelan-pelan, Myung bisikin sesuatu ke telinga Nari dan ngasih kode rahasia. Dengan timing yang pas banget, Myung lompat ke arah kakek Park dan Nari melempar boneka beruangnya keluar jendela. Ternyata itu bukan boneka biasa, tapi bom mini yang disiapkan si kakek sendiri. Dan boom, kakek Park terpental ke luar pesawat. Gagal total dalam misinya. Setelah semua drama itu, Myung balik ke Sukwon yang ternyata masih hidup guys. Ternyata dia pakai rompi anti peluru pemberian Chul Seng. Wah, selamat deh bapak hacker kita. Chul Seng pun masih hidup, tapi memilih pergi diam-diam ninggalin Magnolia alias Myung biar bisa hidup dengan tenang bareng keluarganya. Sementara itu, penumpang lain mulai bangkit. Mereka rame-rame nangkap sisa pembajak dan ngikat mereka pakai tali kursi pesawat. Dan akhirnya pesawat kembali stabil menuju Hawaii dengan damai. Film ini berakhir ketika Sukwon memberikan cincin kepada Myung yang mengaku semuanya bahwa perjalanan ke Hawaii sebenarnya sudah ia rencanakan sejak awal. Bukan sekedar liburan, tapi cara untuk menghidupkan kembali cinta mereka yang sempat hilang di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta sejati tidak selalu hadir dalam bentuk kata-kata yang manis, tapi lewat keberanian untuk tetap berjuang, saling memaafkan, dan tidak menyerah pada orang yang kita sayangi. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bahagia, tetap waras, dan jangan lupa cintai dengan aksi, bukan asumsi.